Samai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat Quran berada. Dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua yang sudah memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini teman-teman? Sehat semuanya? Semoga semuanya sehat, tidak kurang suatu hal apapun ya. Dan yang paling penting adalah semangat serta spiritnya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran tetap sama, tetap dijaga, atau bahkan ditingkatkan lagi. Ya, mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat Quran berada. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya pagi ini, teman-teman sekalian, ya, mumpung kita baru mulai, buat teman-teman yang pengen nge-share dulu boleh ya, share dulu live ini dengan cara tombol share-nya ada di pojok kanan bawah, ya, tandanya berubah tanda panah. Nah, teman-teman tinggal klik aja tuh tanda panahnya, ya. Nanti ketika diklik ada pilihan-pilihan, ada posting ulang, ada share ke status WhatsApp-nya atau apapun itu silahkan yang teman-teman mampu dan berkenan. Oke, sudah? Nah, nanti kalau sudah, teman-teman boleh bantu bagi teman-teman yang jari jemari lagi santai, ya, boleh bantu untuk tap-tap layar. Jadi layar HP-nya diketuk-ketuk, ya. Nanti akan keluar simbol-simbol hati. Nah, semakin banyak teman-teman tap-tap layar, itu akan meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas ini. Nah, kalau jumlah like-nya makin banyak, itu yang membuat algoritma TikTok live kita akan lebih tersebar luas ke lebih banyak orang lagi. Nah, gitu ya. Oke, sehingga makin banyak orang-orang yang mendapatkan wasilah kebermanfaatan dari apa yang sama-sama kita upayakan. Jadi silahkanlah bergerak jari jemarinya. Siapa tahu jari jemari kita menjadi salah satu wasilah kebaikan itu hadir kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang lagi buka TikTok ya. Oke, baik. Insya Allah kita akan sama-sama belajar lagi ya. Kita akan sama-sama sambil tilawah tipis-tipis ya. Langsung kita penggal-penggal kalimat-kalimatnya karena yang nanti akan kita bahas adalah kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita membaca Quran. Dan kita akan mulai bahas dimulai dari per huruf. Per huruf yang akan kita bahas teman-teman karena satuan terkecil dalam membaca Quran itu huruf. Ya, jadi pastikan huruf-huruf yang kita baca itu jangan sampai keliru. Ya. Baru nanti teman-teman penyesuaiannya ke hukum tajwid. Tapi jangan sampai huruf-huruf itu tidak kita perhatikan. Itu karena satuan terkecil dalam membaca Quran itu huruf. Ya. Oke. Baik, kita mulai saja teman-teman. Sekarang silahkan teman-teman dibuka halaman 424. Kita akan masuk ke Quran surah Al-Ahzab. Ya. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-48. Silahkan. Ya. Buka halaman 424, lalu langsung buka ke ayat 48-nya. Ya, yang mau buka mushaf boleh, yang nanti mau lihat dari layar HP juga boleh saja, ya. Oke, baik, sudah. Kita mulai ya, teman-teman ya. Kita mulai dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita mulai sedikit-sedikit ya. Kita penggal-penggal ya.
ولا تطيع الكافرين والمنافقين. Oke, kita mulai dari huruf yang pertama. Pelan-pelan, step by step, tidak perlu tergesa-gesa belajarnya, ya. Di sini kita mendapati ada huruf waw, ya, namanya waw. Wawunya dalam keadaan berharokat. Oke. Nah, hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf waw, nggak banyak kok teman-teman. Satu hal aja tapi sering kali dilupakan. Apa itu? Nah, ketika huruf waw berharokat, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi adalah tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Jadi seringkali huruf waw ini ketika dibaca seperti ini teman-teman. Ya, kesalahan huruf waw itu seperti ini seringkali terjadi. Perhatikan baik-baik. Nah ya, banyak orang melafalkan huruf waw seperti ini. Wa, wi, wu. Jadi banyak orang melafalkan huruf waw itu tidak muncung, tidak maju mulutnya. Wa, wa. Sedangkan seharusnya bacaan yang lebih tepat itu bukan seperti itu, tapi wa, wi, wu, wa, wi, wu. Pastikan dia muncung. Kalau gak muncung berarti teman-teman sedang tidak melafalkan huruf waw dengan maksimal. Kenapa harus maju mulutnya? Karena setiap huruf hijaiyah itu punya aturan. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, cara melafalkan huruf. Nah, tempat keluar huruf waw itu keluar dari kedua bibir dengan posisi maju seperti pengucapan huruf U. Contohnya ya seperti ini. Mulut kita muncung, manyun, monyong, atau seperti ini. Nah, muncung. Ya. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, jangan nggak monyong. Pastikan maju mulutnya. Ya. Oke. Pastikan maju mulutnya. Wa, wi, wu, wa. Pastikan maju. Sehingga kalau kita praktekkan dalam ayat atau maaf dalam kalimat, misalnya di kalimat yang ini, ya teman-teman sekalian ya, maka dia nggak dibaca, izin, watawalla. Nah, wawnya nggak dibaca begitu. Itu wawnya nggak dibaca monyong ya, nggak sesuai makhraj dia. Watawalla, semestinya watawalla, watawalla, watawalla. Paham sampai sini? Nah, jadi sempurnakan setiap huruf kita ya dengan maksimal. Kita pelajari pelan-pelan, kita kenali sedikit-sedikit, kita latih secara perlahan. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini kita ada di halaman 424 ya. Lanjut. Ya. Wala, wala. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, ini saya izin hapus. Harokatnya fathah keluar dengan bunyi vokal A. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Nah, ya. Di sini ada huruf lam, ya, harokatnya fathah. Nah, sekarang fathahnya ini ketemu sama alif. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah berjumpa dengan alif, ya, dia dibaca mesti dua harokat. Kalau pengen tahu nama hukum tajwidnya, namanya mad tabi'i. Ya, atau ada yang bilang juga mad asli boleh. Cara bacanya dua ketuk, dua hitungan. Wa satu ketukan, nah kalau la dua ketukan. Wala, walatu. Nah, gitu ya. Jadi jangan kecepatan, jangan kepanjangan. Ya, oke. Wala, ya. Walatu. Nah, begitu. Oke, itu panjang pendek juga penting untuk dipelajari. Karena kesalahan panjang pendek itu kalau misalnya kita salah bisa jadi mengakibatkan kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa merubah struktur kata.
Ya, yang harusnya 2 harokat dibaca 1 harokat berarti menghilangkan alif. Nah, menghilangkan huruf berarti. Nah, menghilangkan dan mengurangi huruf itu kesalahan yang besar. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Nah, ini namanya huruf apa? Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik 2-nya di atas. Ini namanya adalah huruf ta. Oke, namanya adalah huruf ta. Kesalahan apa yang teman-teman harus perhatikan? Bunyi salah apa yang teman-teman harus ketahui biar tak kita tidak salah? Caranya gimana? Caranya teman-teman, saya izin dampingi ini tanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berharokat ya, bukan sukun, bukan tasydid. Oke, maka kita izin pelajari tak berharokat ya. Nah, ini saya izin pakai buku saya yang sudah punya, langsung dibuka halaman ke-74. Tak ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi, saya izin loncat dulu ke poin 2. Boleh ya? Nah, apa kesalahannya? Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Nah, ini kesalahan yang banyak orang tidak ngeh, teman-teman. Banyak yang nggak ngeh ketika melafalkan huruf ta itu seperti ini. Contohnya, saya izin perhatikan dulu di sini. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ta itu begini. Izin. Nah, perhatikan. Ta, ti, tu. Lihat lidah saya. Ta, ti, tu. Kalau ada di antara teman-teman yang melafalkan ta seperti itu kurang tepat. Ya, yang tepat itu seperti apa? Ujung lidah kita tidak keluar. Ta, ti, tu. Lantas kalau nggak keluar nempelnya kemana? Nah, maka jangan bosan untuk PDKT-an. Pendekatan sama setiap huruf bukan cuman asal kenal, tapi deketin hurufnya. Kenali hurufnya. Kenali bukan cuman bentuk huruf, tapi kenali bunyi hurufnya. Ya. Nah, jadi setiap huruf hijaiyah punya apa? Punya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf ta? Kita lihat dulu dari tekstualnya ya. Ta keluar dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Bang, misalnya dengan teks ini saya tidak terbayang, gak usah dibayangin, langsung lihat gambar. Lihat titik berwarna hitam di sini, ini adalah titik pertemuan antara ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi sari atas. Saya izin zoom sedikit lagi. Jadi pangkal gigi sari atas itu artinya gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita di sini. Ini kan gigi sari atas nih, pengibaratannya nah di sininya, nempelnya ujung lidah kita. Oke, jadi ujung lidah kita tidak keluar area mulut, teman-teman. Ya, ujung lidah kita tidak keluar area mulut, tuh di dalam. Ya, jadi dia nggak dibaca ta, 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 tapi di dalam, ya, ta, 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 ta. Faham? Kalau masih belum paham, saya coba contohin ini deh. Di buku saya kita sudah produksi video animasi tersendiri, animasi makhrajnya. Jadi ketika huruf tadi dilafalkan itu ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nih, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, lihat pergerakan huruf ta. Nah, lihat ujung lidah kita menghampiri ke pangkal gigi seri atas. Tuh. Ya. Ta. Gitu. Lagi. Ta. Nah, jadi ujung lidah kita nempelnya ke situ, Bunda, ke sini nih. Nah, ke situ. Ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya. Paham sampai sini? Ya, jadi ujung lidah kita tidak keluar mulut. Sekali lagi tidak dilafalkan ta, ta, tapi ta, ta. Paham ya? Kalau selama ini ada yang melafalkan huruf ta ujung lidahnya keluar mulut berarti tidak sesuai dengan kaidah. Paham ya? Jelas ya? Yuk kita niatkan belajar di room live ini, niatkan pelan-pelan. Niatkan kita pengen baca Qur'annya lebih bagus lagi. Kita pengen surah Al-Fatihah kita lebih bagus lagi. Karena huruf ta ada di Al-Fatihah. Ya. Nasta'in
nasta'in, ta, itu kan ada huruf ta juga. Yang diniatkan teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi huruf ta dilafalkan seperti tadi. Ujung lidahnya tidak boleh menjulur ya ke luar mulut. Contohnya, misalnya kita praktekkan dalam ayat sekarang, dalam kalimat. Misalnya di kalimat yang ini ya. Nih ada huruf ta nih. Nah, misalnya di sini ya, perhatikan. Pelan-pelan diresapi sedikit-sedikit. Jangan pengen cepet-cepet, teman-teman. Ya. Oke. Nih. Ini huruf ta nih jangan sampai dibaca seperti ini. Tar, ya. Ta, tarmihim. Tarmihim. Tapi ta, tarmihim. Ta, nggak keluar ujung lidahnya. Tarmihim. Paham sampai sini? Jelas? Tenang, kita dampingi teman-teman pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kita ulang-ulang, kita detilkan bunyinya, kita kenalkan bunyi salah bunyi benarnya step by step. Oke? Paham ya? Nah, itu kesalahan pertama di poin kedua. Saya langsung loncat tadi ke poin kedua. Nah, sekarang kita pindah ke poin 1. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta berharokat. Ya, selama ini saya salah dong, iya Bunda. Tapi kalau Bunda belum tahu enggak apa-apa. Sekarang Bunda udah tahu, jangan salah. Dilatih, ya. Gitu. Poin 1, dilafalkan berlebihan dalam percikan nafasnya. Nah, maksudnya gimana? Saya contohin dulu. Berlebihan dalam percikan nafas itu gimana? Misalnya di kalimat ini ya. Ini contoh percikan nafas yang berlebihan pada huruf ta berharokat. Bi ayatina, bi ayatina. Cukup dilafalkan percikan nafasnya tidak berlebihan. Bi ayatina, bi ayatina. Bukan bi ayatina. Tidak boleh berlebihan. Ya. Jadi kenapa huruf ta itu harus keluar percikan nafas? Selain tadi kita sudah belajar makhraj, setiap huruf hijaiyah punya karakter, disebutnya sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Nah, sifat huruf dari huruf ta, dari segi udara atau angin atau nafas, itu melihat poin 1. Dia punya sifat namanya hams, artinya terpercik nafas. Nah, tapi ketika huruf tanya berharokat, yang lebih dominan itu sifat syiddahnya, artinya tertahan suara. Maka nafasnya ketika dipercikan pun jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Nah, itu kan nafasnya lebih terasa ketika taknya dalam keadaan sukun. Contoh, kalau taknya dalam keadaan sukun, dia lebih terasa. Yatlu. Tapi ketika taknya berharokat, dia lebih kuat sifat syiddahnya, tertahan suaranya. Hamsnya ada tapi nggak berlebihan. Bi ayatina, nggak sampai bi ayatina. Ya, kalau misalnya kita praktekkan ke kalimat yang ini misalnya ya. Di sini nggak kita baca watuhibbuna, tapi biasa saja watuhibbuna. Paham sampai sini? Jelas? Ya, pelan-pelan. Yang sudah mulai paham boleh komen paham ya. Nah, jadi kurang lebih itulah ya 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan tak berharokat yang harus kita hindari. Teman-teman sudah mulai kenal. Nah, sekarang kita hindari biar tidak salah seperti itu. Gitu teman-teman. Ya. Oke, ya, sudah mulai paham ya. Sekarang saatnya kita kuis. Kuis ini dihadirkan biar teman-teman yang sudah mulai paham biar betul-betul bisa menguji kompetensinya. Ya. Oke, misalnya langsung aja ke dalam ayat ya. Ke dalam ayat yang kita baca. Nah, maka mana huruf ta yang lebih tepat pada kalimat ini? Yang satu,
Maaf, yang A, yang B, atau yang C? Ya, yang A. Ya, perhatikan baik-baik yang A. Mana yang benar? Ya, yang A, yang B, yang C, yang A. Tuti'i. 2. Yang B, tuti'i. Yang C, tuti'i. Yang A, yang B, yang C. Mana bacaan huruf ta yang lebih tepat? Silakan komen di kolom komentar. Wah, kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Yang tepat adalah seperti yang teman-teman sudah komen di kolom komentar. Yang C. Ya, oke. Kenapa yang A salah? Kenapa yang B salah? Nih, sekarang teman-teman perhatikan. Kenapa yang A, yang ini salah nih? Tuti'i. Tuti'i. Kenapa yang ini salah? Tuti'i. Kenapa yang ini taknya salah? Karena huruf tanya dilafalkan ada percikan nafas yang terlampau berlebihan. Tu. Padahal biasa aja. Tu. 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 Ya. Yang tepat. Tu. Tu. Enggak sampai. Tu. Tu. Gitu. Ya. Lalu yang C, yang B salah. Kenapa? Tuti'i. 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 Kenapa yang B salah? Karena lidahnya keluar mulut. Tu. Harusnya tu. Tu. Di pangkal gigi seri atas yang seperti tadi sudah kita jelaskan. Ya. Nah, jadi saya anggap dominan teman-teman tadi sudah jawab tepat, sudah dominan menjawab huruf C, pilihan C. Ya. Paham ya sampai sini? Jelas enggak? Jelas ya? Nah, jadi teman-teman harus perhatikan bacaannya biar hurufnya tidak tertukar. Ya. Wala tuti. Nah, ini ada huruf yang seru juga untuk kita bahas. Ini namanya huruf apa? Ini namanya huruf to. To-nya berharokat, harokatnya kasroh. Jujur. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf to, khususnya ketika dia berharokat kasroh, masih suka bingung, apa sih bedanya to dengan ta? Boleh komen di kolom komentar. Ya, karena salah satu kesalahan huruf to, ketika dia berharokat, teman-teman sekalian apa? Nih, to berharokat ya. Nih, perhatikan. Halaman 66 di buku saya. To ketika berharokat, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi, lihat di poin 1. Ketika huruf to-nya berharokat dhammah atau kasroh, sering kali tertukar dengan huruf ta. Tuh. Ya. Nah, ada yang masih sering kali ketukar huruf to dan ta, bingung apa bedanya? Boleh komen saya. Ada nggak? Saya pengen tahu dulu. Ada nggak di antara teman-teman melafalkan huruf to dan ta bunyinya sama ketika kasroh? Bingung apa bedanya? Nah, teman-teman, kenapa bisa huruf to dan ta tertukar? Ya, oke. Pertama saya ingin bahas dulu deh. Teman-teman, to dan ta, kenapa bunyinya hampir mirip? Karena to dan ta tempat keluarnya atau makhrajnya sama. Nih, kita lihat makhraj huruf ta tadi apa? Ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Sekarang kita baca huruf to makhrajnya apa? Ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Sama ya, makanya kenapa bunyinya hampir mirip. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dari huruf to dan ta. Nanti teman-teman seperti ini. Setiap huruf hijaiyah itu nanti punya karakter. Ada yang hurufnya karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Nah, walaupun to dan ta sama makhrajnya, sifat mereka dari segi tebal tipis berbeda. Kalau to, nih perhatikan. Kalau to, dia termasuk ke dalam huruf yang mufakhamah, tafkhim, tebal. Artinya menebalkan atau dibaca dengan suara yang tebal. Sedangkan huruf ta, dia karakternya bukan tebal, tapi dia karakternya tarqiq muraqqaqah. Artinya apa? Dia dibaca dengan keadaan yang menipiskan atau dibaca dengan keadaan tipis. Nah,
Bagi teman-teman ada yang baru pertama kali belajar tebal tipis dari suatu huruf hijaiyah, boleh komen angka 1. Saya pengen tahu dulu. Takutnya teman-teman ada yang betul-betul baru pertama kali belajar huruf hijaiyah dan membahas tebal tipisnya. Ada? Ah, masih banyak. Baik, teman-teman. Ya, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya tebal dan tipis. To itu huruf tebal, ta itu huruf tipis. Walaupun sama-sama makhrajnya sama. Tempat keluarnya persis sama. Cuma beda dari tebal tipis. Bagaimana cara membedakan tebal tipis? Oke. Yang paling terasa, kalau huruf ta itu kan huruf tipis. Maka lihat sifat poin ketiga di buku saya, nama sifatnya istifal. Istifal itu apa? Istifal itu artinya terhampar pangkal lidah. Sedangkan huruf to, sedangkan huruf to dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka lihat sifat poin ketiganya. Sifatnya adalah isti'la. Kebalikannya istifal, terangkat pangkal lidah. Nah, jadi maksudnya terangkat dan terhampar pangkal lidah tuh mana yang disebut dengan pangkal lidah? Baik, kita ibaratkan tangan saya ini adalah lidah. Ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita, ini pangkal lidah kita. Huruf tebal pangkal lidahnya naik, huruf tipis pangkal lidahnya terhampar. Pada prakteknya bagaimana perbedaan bunyinya? Perhatikan baik-baik. Ya, saya akan contohkan ya. Nih, yang hitam to kasroh. Yang merah itu ta kasroh. Perhatikan bunyinya. Kalau huruf ta, dia pangkal lidahnya tidak naik. Maka bunyinya ti. 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 Kalau huruf to tebal, maka pangkal lidahnya naik. Poi. 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 Kalau ta keluar percikan nafas. Ti. Ti. Kalau to tidak keluar percikan nafas. Poi. Tidak ti. Poi. Tidak, tapi poi. Poi. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat perbedaan utama dari to dan ta adalah pangkal lidah. Ta tipis pangkal lidahnya rileks, to tebal pangkal lidahnya terangkat. Ya, bunyinya beda. Kalau ta nggak pakai pangkal lidah kayak tadi, ya, ti, ti, ti. Kalau to, poi, poi, poi. Coba pelan-pelan siapa, ya, yang sudah mulai paham dan senang belajar seperti ini. Kita belajar ngaji, tapi dengan mengenal betul-betul huruf hijaiyah yang kita baca selama ini. Mungkin selama ini kita baca Quran gak kenal huruf, cuman kenal bentuk, gak kenal bunyi. Bunyi gak kenal, apalagi bunyi salah. Bunyi salah gimana, bunyi benar gimana. Ya. Nah, kita sudah 4 tahun di TikTok. Ada yang baru pertama kali gabung, ada pagi ini yang baru banget pertama kali gabung. Kalau pengen setiap hari, jangan lupa kita lanjut silaturahim kita. Ya, dengan klik tombol ikuti warna merah di sini. Ada tombol follow dengan blok merah, diklik sampai hilang. Ya, biar kita bisa ketemu setiap hari. Yuk kita lanjutin lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ya, kesalahan dari huruf to itu seringkali tertukar dengan huruf ta. Poin 1 karena tidak mengangkat bagian pangkal lidah, jadinya tipis jadi kayak huruf ta. Yang kedua itu dia keluar percikan nafas, sedangkan huruf to tidak punya sifat mengalir nafas. Nih, sifat huruf to itu, nih, perhatikan. Sifat dari huruf to itu dari segi nafas dia jahar. Jahar itu artinya tertahan nafas. Kalau tak kebalikannya, kalau tak itu, nih sifatnya tadi apa? Dia hams, keluar percikan nafas. Nah, jadi selain tebal tipis, perbedaan huruf to dan ta, kalau to ada nafas, kalau to nggak ada nafasnya, kalau tak keluar nafasnya. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai ketukar. Ya. Walaupun hurufnya mirip, namanya mirip, dia tidak sama. Mirip itu hampir sama, tapi beda. Jangan disamain. Ya, itu bukan hal yang sepele. Jadi perhatikan, latih huruf to-nya agar tidak menjadi huruf ta. Jelas sampai sini? Ya.
Misalnya kita praktekkan dalam ayat nih. Misalnya, ini ya, yang ini ya. Jadi, jangan sampai dibaca seperti ini. Nah, ini ya. Asatiru. Perhatikan toknya. Asatiru. Yang semestinya kita baca asatiru. Asatiru. Nah, begitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ini ada pertanyaan. Apakah bukunya diterbitkan untuk dijual dan bagaimana cara pemesannya? Bukunya, buku saya sendiri, yang ini kita pakai, ada. Tapi nanti kita akan persilahkan teman-teman untuk order ketika waktunya untuk berjualan. Sekarang waktunya untuk belajar, silakan teman-teman PDKT-an dulu sama metode belajarnya. Kalau teman-teman kiranya memang cocok dengan bukunya, silahkan tungguin sampai kita selesai belajar. Oke ya, gitu. Jadi spesialnya di live kita itu, kita menggunakan metode yang saya bawa sendiri untuk mendampingi teman-teman dalam belajar. Ya, oke, siap sisihkan waktu untuk belajar. Saya dampingi setiap hari insya Allah. Ya, biar teman-teman ketika beli buku saya itu bukan karena FOMO. Ya, ketika datang ke live saya lihat, ini banyak yang beli, teman-teman beli, padahal teman-teman belum tahu bukunya. Nah, harus tahu dulu bukunya seperti apa. Konsep belajarnya bagaimana, ya. Itu oke. Lanjut lagi, satu lagi misalnya. Ya. Nih yang ini, Bunda, Abang, Kakak. Mana bacaan yang tepat ya? Nih kita sambil belajar tipis-tipis. Yang A atau yang B? Yang A, sutihat. Yang B, sutihat. Yang A, sutihat. Yang B, sutihat. Mana huruf to yang lebih tepat? Ya. Nah, yang B, betul. Yang A itu salah karena kita bukan membaca huruf to, tapi tadi kita membaca huruf ta. Suti. Suti. Ini yang A, sedangkan yang B suti. 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 To-nya itu tebal, tidak boleh tipis. Ya. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, itu kesalahan 1 dan 2. Kesalahan ketiga, ketika kita melafalkan to berharokat adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Memonyongkan bibir tuh memuncungkan mulut, memajukan mulut, mencucuk mulutnya. Ya. Ketika berharokat, to-nya harokatnya fathah atau baris atas. Contoh. Misalnya saya contohkan di kalimat ini. Ini adalah contoh bacaan yang salah pada huruf to ketika dia berharokat. Ya. Wa ma tohaha. Wa ma tohaha. Gak boleh seperti itu. Tapi wa ma to. Gak pakai monyong, mulutnya gak pakai maju. Wa ma to. To. Wa ma tohaha. Bukan wa ma tohaha. Faham sampai sini? Ya, bukan to, tapi to. To. Nah, ingat, banyak orang itu masih melafalkan huruf to atau huruf-huruf tebal ketika berharokat fathah bertumpu pada mulut yang dimonyongkan. Padahal kita sudah tahu, sempat kita bahas senggol tadi, huruf to itu huruf yang tebal, tafkhim. Tebalnya itu bukan karena memuncungkan mulut, memonyongkan mulut, memajukan bibir, bukan. Tapi dengan cara apa? Dengan mengangkat bagian pangkal lidah yang tadi kita sebutkan nama sifatnya isti'la. Isti'la itu terangkat pangkal lidah yang tadi sudah saya jelaskan, lidah dalam kita naik. Mulut kita cukup dibuka tanpa monyong, ya. Sehingga ketika prakteknya bukan to, tapi to. Mulut kita cukup dibuka. Ya. Paham sampai sini? Sehingga misalnya kita praktekkan dalam ayat yang ini nih, ya. Ini tak boleh kita baca seperti ini, sekali lagi monyong mulutnya. Muto'in, tapi muto'in. Tidak monyong, tidak muncung. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa kenal sama huruf, kenal bunyi salah, bunyi benar, bukan cuma kenal bentuk. Ya, oke. Jelas? Paham? Jelas? Nah, ya.
Itu sebenarnya itu yang paling terasa teman-teman. Ketika kita melafalkan huruf to, ya ada 2 sampai 3 kesalahan di sini. Yang sudah mulai paham, sekarang kita coba praktekkan ke dalam ayat sambil kita cek mana huruf to yang tepat. Ada, kita sambil kuis ya. Jadi di sini kita belajar, kita mengenal, kita kuis. Kuis itu apa? Untuk memahami diri kita, apakah kita betul-betul sudah paham, sudah kenal atau belum. Oke. Mana bacaan huruf to yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Konsentrasi. Ya. Yang A. Tuti'i. Yang B. Tuti'i. Yang C. Tuti'i. Mana? Bacaan to yang lebih proporsional dari apa yang tadi sudah kita bahas. Silakan komen di kolom komentar. Nah, lihat di kolom komentar. Ketika kita sudah mengenal, jawaban dominan dari teman-teman di kolom komentar itu tepat, yaitu yang B. Karena teman-teman sudah kenal bunyi. Ketika teman-teman sudah kenal bunyi, teman-teman tinggal mengulang-ulang di rumah, praktek, lalu talakikan bacaan teman-teman, ya. Perdengarkan bacaan teman-teman kepada ustadz teman-teman, guru teman-teman. Nanti dapat koreksian. Salahnya di mana? Latihan sama gurunya, latihan juga di rumah. Gitu belajar. Ya. Nah, semoga adanya live kita ini bisa jadi salah satu bantuan teman-teman untuk memurojaah setiap hari. Gitu, jadi nggak belajar sendiri. Ya, ketika teman-teman lagi belajar sendiri di rumah, teman-teman ada yang nemenin juga. Gitu ya. Ya, yang senang belajar seperti ini, pengen setiap hari belajar seperti ini. Kita sudah 4 tahun di TikTok, biar terus yang baru kenal, baru ketemu sekarang, salam kenal, ya. Klik tombol ikuti biar silaturahim kita lanjut nih yang pojok kiri. Di sini ada tombol ikuti warna merah, blok merah. Diklik. Biar silaturahim kita lanjut. Sepakat? Setiap pagi insya Allah rutinnya. Sisanya waktunya tentatif kalau saya lagi di rumah, lagi santai. Siang mungkin atau sore kita bisa live. Malam ini akan ada spesial live. Malam kita akan belajar surah Al-Fatihah. Makanya klik dulu tombol ikuti. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Wala tuti. Yang betul adalah yang B. Sekarang kita cek teman-teman, biar teman-teman saya betul-betul yakin teman-teman itu menjawab yang B karena teman-teman paham. Kenapa yang A salah? Kenapa contoh yang ini salah huruf to-nya? Tuti'i. Kenapa bacaan ini salah? Tolong kasih alasan di kolom komentar. Tuti'i. Kenapa yang A ini salah? Karena yang dibaca tidak tebal alias berubah to-nya menjadi huruf ta. Barakallahu fikum. Luar biasa jawaban teman-teman. Ya, teman-teman sudah kenal. Harusnya bukan tuti'i ya, tapi tuti'i. Ya, lalu kenapa yang B salah? Nih, maaf yang C kenapa salah? Tuti'i. Kenapa yang C ini salah? Kenapa bacaan to yang ini salah? Tutui. Karena to-nya dibaca monyong. Tui. Harusnya tui. Tuti'i bukan tuti'i. Enggak pakai monyong. Ya, nah, semoga dengan cara seperti ini teman-teman bisa lebih kenal dengan apa yang teman-teman baca dari segi bacaan. Paham? Jelas? Nah, ya. Oke. Yang masih bantu tap-tap layar berarti teman-teman betul-betul senang dengan live ini. Ya, yang masih bantu tap-tap layar berarti teman-teman betul-betul senang dengan live ini. Merasa ada manfaat, semuanya atas izin Allah. Terima kasih supportnya ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini seru ya. Udah mau huruf to, ini huruf yang spesial. Karena di abjad alfabet gak ada, saya nggak bilang susah. Takutnya jadi afirmasi kalau kita bilang susah. Sedangkan Allah sudah pastikan Al-Quran ini mudah. Kalaupun kita merasa sulit, karena mungkin dosa-dosa kita. Ya, gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Saya kasih tanda juga yang agak tegas di sini. Ya. Ini huruf apa teman-teman sekalian yang warna merah? Ini namanya adalah huruf ain. Mau nggak kita kenalan bunyi salah huruf ain dan bunyi benarnya seperti apa? Yang masih suka ngerasa ainnya salah-salah, mau nggak kita pelajari pelan-pelan?
Ya. Oke, ini namanya huruf ain. Ya. Ainnya dalam keadaan berharokat, bukan tasydid, bukan sukun. Apa yang harus kita perhatikan? Banyak. Yuk, pelan-pelan. Ya, biasakan sekarang baca Quran bukan cuma ngejar lancar. Karena bacaan yang lancar hari ini juga banyak yang lancar tapi tidak dengan bacaan yang sebagaimana mestinya. Panjang pendek ketuker, huruf mirip-mirip, ya, hamzah ain dibaca jadi huruf lain, huruf dzal dibaca jadi huruf lain, ya. Nah, yuk perhatikan. Ain ketika berharokat, saya izin pakai buku saya lagi. Buka di halaman ke-10. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain adalah seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Sepakat atau tidak? Siapa yang ainnya masih suka bingung, kenapa sih kok bunyinya sama kayak hamzah? Kalau ada boleh komen saya, ya. Misalnya kita contohkan di kalimat ini deh, ya. Ini huruf ain, Al-Quran, Quran surah Quraisy ayat keempat. Tapi masih banyak di antara kita yang melafalkan ainnya berubah menjadi hamzah. Contohnya begini bunyinya, ya. Al-Ta'amahum, Al-Ta'amahum. Yang seharusnya Al-Ta'amahum. Ada. Nah, ini jangan anggap sepele ini. Kenapa? Karena ain ada di Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau teman-teman kesalahannya menukar atau tertukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, kesalahannya bukan main-main. Karena sudah menukar huruf, berubah struktur kata, makna ayat bisa berubah. Ya. Gimana caranya biar ain kita tak tertukar? Caranya PDKT-an sama ainnya yang benar. Bukan cuman kenal bentuk, bukan cuman hanya kenal selewat. Deketin. Ya, setiap huruf huruf hijaiyah punya makhraj, tempat keluar. Kalau teman-teman sudah menguasai di mana huruf hijaiyah dilafalkan, 50-60% ketika teman-teman sudah latihan itu akan lebih mudah. Karena itu pondasi awal dalam melafalkan huruf hijaiyah. Oke? Jelas? Ya, nah jadi ain itu dilafalkan dari bagian tenggorokan tengah. Tenggorokan bagian yang tengah. Tengah tenggorokan kita. Di mana? Di sini. Lihat, ada titik berwarna putih. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan huruf ain dari bagian tengah tenggorokan, dominan pasti akan sudah tepat pelafalannya. Sayangnya kita tidak melafalkan ain di sini. Makanya berubah jadi huruf hamzah. Hamzah dilafalkan di mana? Nih, saya ajak kenalan dulu juga sama hamzah. Yuk kita baca bareng-bareng, jangan malas baca. Huruf hamzah keluar dari tenggorokan paling bawah atau tenggorokan pangkal. Ya. Oke, di mana? Nih, lihat gambar. Sok biar kita kenal. Ini huruf hamzah di sini. Tadi ain di mana? Naik di sini ain. Ini hamzah a i u bunyinya, ini ain a i u bunyinya. Harus kenal dengan huruf. Ya. Oke. Bedakan antara a i u dengan a i u. Bisa dibedakan dulu nggak dari segi bunyi? Ya. Nah, kenapa bisa beda? Karena makhrajnya mereka beda. Walaupun sama-sama dari bagian tenggorokan. Ya. Oke. Nah, sekarang Bang saya sudah tahu hamzah itu di tenggorokan pangkal, ain itu di tengah tenggorokan. Tapi kadang-kadang masih nyangkut ain saya di pangkal tenggorokan jadi hamzah. Bagaimana caranya agar ain saya tidak nyangkut di pangkal tenggorokan? Nah, hamzah itu dilafalkan effortless. Jadi usahanya nyantai aja, nggak terlalu yang kuat gimana. Hamzah itu biasa kan? A, I, U. Nah, kalau ain, biar dia pangkal suaranya naik ke tengah tenggorokan, coba lebih ngeden lagi. Saya sering ibaratkan izin ya dengan perumpamaan lebih ngeden. Ai, au. Dia effortnya lebih kuat biar powernya bukan dari pangkal tapi dari tengah. Ai, au. Lebih ngeden sedikit. Kalau hamzah kan nggak ngeden. A, I, U, begitu kan? Ya. Paham gak sampai sini? Oke, sip. Gitu ya. Paham ya? Nah, gitu, jangan ketukar. Jangan ketukar. Ya. Nih, jadi ketika prakteknya misalnya di kalimat yang pendek ini, jangan sampai kita baca dari pangkal. Ilma,
ilma. Tapi kita tekan dari bagian tengah tenggorokan kita. Ilma, ilma, ilma. Sok pelan-pelan. Yang sudah mulai paham, yang sudah mulai kenal, boleh komen paham di kolom komentar. Pelan-pelan aja, dibikin enjoy aja. Kalau belum bisa hari ini, besok latihan lagi. Ya, oke. So, paham? Jelas? Oke. Baik. Bismillah. Ya. Oke, paham. Nah, sekarang coba kita lanjut dulu ke kesalahan berikutnya. Nah, itu kan baru kesalahan satu tuh. Ada kesalahan kedua. Kesalahan kedua adalah huruf ainnya suaranya masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Itu salah. Ada nggak yang melafalkan ain masih sengau? Sengau tuh gimana? Suaranya masuk ke rongga hidung. Misalnya saya praktekkan di kalimat yang pendek lagi. Yang ini aja ya. Nih, dia melafalkan ainnya begini. Abidun. Abidun. Suaranya betul-betul keluar dari rongga hidung. Jadi kayak bindeng. Ya. Kenapa blur terus ya? Operator blur terus nih. Tar dulu. Nah, bisa. Ya, gitu ya. Bukan Bahkan dia ada yang melafalkan jadi hamzah nih. Tapi karena dia tuh susah melafalkan hamzah dari tengah tenggorokan, akhirnya dia cari cara pintas. Jalan pintas. Melafalkannya tetap dari pangkal tenggorokan, tapi dikasih suara hidung. Ada yang begitu nggak? Biar dapat karakter mirip-mirip ain padahal bukan ain. Tetap hamzah, tapi hamzahnya hamzah yang masuk hidung. Abidun, bukan di pangkal tapi di tengah. Bukan di itu pangkal. Nah, berusaha mencari alternatif yang mudah tapi salah. Yang mudah tapi salah. Jadi ain itu perhatikan baik-baik. Dia banyak orang melafalkannya jadi hamzah di sini. Cuman biar bunyi karakternya kayak ain, dia ngakalinya dari pangkal tenggorokan masuk ke hidung. Jadinya tetap beda bunda. Itu bukan ain, itu hamzah yang disengaukan. Jadi ain itu tetap harus dari bagian tengah tenggorokan kita. Jalur suaranya bukan ke hidung, tapi ke rongga mulut. Bukan paham? Cara latihannya gimana? Cara latihannya, teman-teman ketika melafalkan huruf ain sambil tutup hidung. Sambil tutup hidung. Contoh, tutup hidungnya, tapi suara ainnya tetap harus clear. Nggak boleh jadi begini. Kerasa kok ketika teman-teman latihan huruf ain dalam keadaan hidung tertutup, ketika ditutup kalau suara ainnya ada yang melipit ke rongga hidung, hidung teman-teman akan getar, akan geli-geli gatal-gatal di daerah hidung. Kalau begitu berarti suara teman-teman masih berusaha memaksa masuk ke rongga hidung. Alirkan ke rongga mulut bukan ke rongga hidung, teman-teman sekalian. Ya, sehingga bunyinya tetap clear walaupun hidungnya ditutup. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya dengan hidung huruf ain. Nggak akan berpengaruh mau ditutup hidung atau enggak. Paham? Contoh. Tetap jelas bunyi ainnya, nggak jadi nggak akan gitu teman-teman. Tidak akan. Paham sampai sini? Jadi teman-teman harus dirasakan ketika melafalkan huruf ain, bawa suaranya bukan ke atas, tapi ke depan. Bukan tapi Paham ya? Paham ya? Oke. Baik. Sip, ya. Kita lanjutkan kembali.
Ya, terima kasih sekali lagi yang masih membantu tap-tap layar. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih terus berupaya bersama-sama kita syiar bareng-bareng, berupaya dengan cara tap-tap layar itu yang membuat algoritma TikTok menyebar luaskan lagi live ini. Ya, tap-tap layar teman-teman itu bagian dari bentuk support dakwah teman-teman. Ya, gitu. Oke, jadi 2 kesalahan ini yang teman-teman harus hindari. Ya, oke. Sip, sekarang saya akan coba kuis. Jadi jangan sampai saya izin ulas dulu. Jangan sampai bunyi ainnya tertukar jadi hamzah. Jangan sampai bunyi ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Sekarang kuisnya begini. Sekarang kita coba kuisnya begini. Ya, saya izin pakai kalimat ini. Coba teman-teman tinggal komen ya. Apakah bacaan yang saya lafalkan ketika melafalkan huruf ain ini salah atau benar? Oke? Siap ya? Perhatikan kalimatnya di atas. Saya akan contohkan. Apakah bacaan saya ini salah atau benar? Ini untuk menguji teman-teman yang tadi bilang paham. Yang A atau maaf, salah atau benar? Aisyatin. 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 Salah atau benar? Aisyatin. Kita lihat jawaban terbanyak ya. Benar atau salah teman-teman bacaan yang barusan? Dominan menjawab benar. Ya. Dan betul. Ini adalah jawaban yang benar. Aisyatin. Oke, lanjut ya biar kita peka. Sekarang kalimat yang ini. Apakah bacaan saya salah atau benar? Fokus pada huruf ain. An-na'imi. An-na'imi. Salah atau benar? Bacaan yang barusan. An-na'imi. Kita lihat dominan menjawab salah. Sip. Jawaban yang tepat adalah salah. Alasannya kenapa ain ini salah? Alasannya kenapa ain yang barusan salah? An-na'imi. An-na'imi. Kerasa sama teman-teman? Jawabannya salah. Ainnya karena dia masuk ke dalam rongga hidung. Ini pentingnya kita berkenalan dengan huruf. Bukan dari segi bentuk, tapi dari segi bunyi. Teman-teman betul. Yang salah yang barusan, salah bacaannya. Karena ainnya masuk ke hidung. Oke, bagus. Ya, Masya Allah luar biasa. Satu lagi. Nah, yang ini. Apakah bacaan saya salah atau benar? Fokus pada huruf ain. Kal ihni. Kal ihni. Kal ihni. Nah, kira-kira ainnya di sini benar atau salah? Kal ihni. Kal ihni. Ayo loh, ada yang jawab benar loh. Ini ain atau apa? Nih, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang jawab salah. Ini bacaan yang salah, jangan bilang benar. Kal ihni. Ya, ini ain. Yang tadi saya baca, kenapa salah? Kenapa yang tadi ainnya salah? Kal ihni. Kenapa bacaan ini ainnya salah? Kal ihni. Karena yang kita baca barusan adalah bukan ain, tapi hamzah. Kenali bunyi. Ya. Nah, tadi semuanya sudah kita bahas pelan-pelan. Ya, jadi ainnya jangan berubah jadi hamzah, jangan masuk ke rongga hidung juga. Nah, sekarang saya kasih kuis yang menjadi kuis utamanya. Tadi untuk pengenalan, kuisnya dalam bentuk pengenalan. Ya, sekarang mana bacaan yang tepat? Konsentrasi. Ya, kita kembali ke dalam ayat. Maka mana ain di sini yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Konsentrasi. Yang A. Tuti'i. Yang B. Tuti'i. Yang C. Tuti'i. Mana ain yang lebih tepat? A, B, atau C? Silahkan komen di kolom komentar. Biar kita kenal.
Nah, ini cara ngeceknya. Teman-teman jawab, saya perhatikan jawaban dominan teman-teman. Kalau benar berarti teman-teman sudah dominan paham. Nah, jawabannya tepat yang paling banyak jawab di sini lihat terbanyak dikirim yang B ya. Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang B. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Oke, sekarang kita bahas. Bukan tiba-tiba langsung maju bahasan kita. Tar dulu. Kenapa yang A bacaannya salah? Kenapa yang A ini bacaan ainnya salah? Pilihan A. Tuti'i. 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 Karena bacaan yang A ini bacaannya salah ainnya karena dia berubah jadi huruf hamzah. Tuti'i. I itu hamzah. Harusnya yang B. Ya, yang B itu ain. Tuti'i. Tuti'i. Faham? Lalu kenapa yang C salah? Pilihan C ini kenapa bacaan salah? Tuti'i. 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 Karena ainnya walaupun tepat makhrajnya, tapi dia masuk ke rongga hidung. Dia sengau. Alhamdulillah. Dia sengau ainnya. Tuti'i. Harusnya ai. Ya, ai. Bukan ai. Tapi ai. Maka ini adalah bacaan yang tepat. Wala tuti'i. Wala tuti'i. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Boleh saya dampingi pelan-pelan seperti ini setiap hari? Boleh kita ketemu setiap hari seperti ini? Caranya gimana? Biar silaturahimnya lanjut. Teman-teman keburu lupa nama akun saya apa yang baru pertama kali gabung. Klik tombol ikuti warna merah, blok merah di sini sampai hilang. Diklik dulu. Diklik dulu sekarang. Silahkan. Sudah? Sudah? Oke, mau lanjut lagi? Mau lanjut lagi? Senang belajar seperti ini? Kenali huruf yang kita baca selama ini. Spesial nanti malam kita akan belajar tahsin Al-Fatihah. Follow dulu akun ini. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Wala tuti'i. Wala tuti'i. Gitu, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Dari ain ini langsung masuk ke huruf lam ya. Langsung masuk ke huruf lam. Yang ini nggak usah kita anggap ada. Ya, oke. Ini namanya hamzah wasol. Ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mendapati ada huruf berharokat, ada bentuk seperti alif gitulah simpelnya ya, tapi ada huruf lam sukun, ini langsung ke huruf lamnya. Ini namanya ada yang tahu? Alif lam qamariyah atau izhar qamari atau izhar qamariyah. Nah, gitu ya, atau lam qamariyah. Jadi dari ain langsung sabet ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf lam. Ya. Salah satu kesalahan huruf lam apa? Mau dibahas atau tidak? Mau dibahas atau tidak nih lam sukun? Bisa kita bahas pelan-pelan. Jadi per huruf kita bahas per kondisi. Ini lamnya dalam keadaan sukun. Nah, sekarang teman-teman yang sudah punya buku saya, nih, kita buka halaman lam dalam kondisi bersukun. Ada di halaman ke 51. Tuh, lam sukun. Nah. Ya. Oke. Nah, salah satu kesalahan lam sukun ada 3. Mau dibahas salah satu atau mau dibahas semuanya? Mau dibahas salah satu saja atau dibahas semuanya? Kalau dibahas semuanya, teman-teman harus siapkan stok sabar dalam belajar. Karena yang kita kejar bukan cepat, tapi tepat. Ya, semuanya. Boleh kita pelajari ya. Ada yang nanya kapan belajar tahsin Al-Fatihah? Insya Allah malam ini ya. Malam ini ya. Malam ini. Oke. Nah, ya. Pertama, kesalahan yang sering kali terjadi, itu saya bahas poin 2 dan 3 dulu. Baru nanti saya bahas poin 1. Boleh? Poin 2 dulu. Ini yang paling populer. Apa? Seringkali dibaca huruf lam ini memantulkan suara. Atau nama istilahnya tawallud. Ada nggak yang masih suka mantul-mantulin huruf lam ketika sukun? Ya, contohnya gimana bang? Contohnya begini. Pada kalimat ini,
banyak orang melafalkan lam sukun begini. Lil alamina. Lil alamina. Itu tetot, tidak boleh. Kenapa lam sukun gak boleh mantul? Sekarang teman-teman cek dulu, siapa tahu memang teman-teman belum PDKT-an sama huruf lam. Nih, setiap huruf hijaiyah punya sifat. Sifat huruf lam. Karakter dari huruf lam ada 6. Dari poin 1 sampai dengan 6, kita cek ada nggak istilah sifat huruf lam yang namanya kolkolah. Kalau ada yang menemukan boleh komen saya. Ada nggak sifat kolkolah pada huruf lam? Tak ada, karena sifat kolkolah hanya tersematkan pada 5 huruf. Ba, jim, dal, to, kof, baju, di, toko, abe, aje, ato, ako, ale, tidak ada. Ya, oke. Ale tidak ada. Berarti jangan dipantulkan karena tidak punya sifat kolkolah. Ya. Nah, bagaimana agar lamnya tidak mantul? Ya, caranya sempurnakan dulu makhraj huruf lamnya, baru makhrajnya lepas. Contoh, kita detilkan. Nih, ini bacaannya memantul. Coba teman-teman cek. Kenapa bacaan lam mantul ini bisa salah? Kenapa bisa mantul? Ini bacaan salah nih. Kenapa bisa mantul? Perhatikan. Lil alamina. Lil alamina. Kenapa ada bunyi le di situ? Kenapa coba? Lil alamina. Kenapa? Karena lidah huruf lam belum juga beres, sudah teman-teman tarik. Sudah teman-teman turun. Padahal lamnya belum beres, udah teman-teman lepas makhrajnya. Lil. Ya, harusnya lil alamina. Lil alamina. Beresin dulu lamnya sampai beres. Ya. Baru baru lepas. Sambil bersiap-siap melafalkan ain. Jadi kita bandingkan lagi bunyi salah bunyi benarnya. Lil alamina. Lil alamina. Paham? Biar kenal sama bunyi salah bunyi benarnya. Paham sampai sini? Yang mulai paham komen dulu paham. Sebelum kita lanjut ke kesalahan berikutnya. Ya. Izin, di sini kita bukan lagi balapan, belajarnya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja. Step by step. Paham Ustadz? Paham Mas? Paham Bang? Baik. Itu kesalahan poin 2, jangan memantulkan. Ada pula orang yang dia berusaha menghindari kesalahan kedua, ya, gak pengen mantul. Dengan alternatif yang menjadi kesalahan berikutnya. Apa? Memutus suara dari huruf lam. Terputus suaranya. Ada nggak teman-teman yang berusaha tidak ingin memantulkan lam karena tahu lam itu gak boleh mantul, tapi dengan memutus bunyi lamnya, bunyi l-nya diputus. Contoh, masih di kalimat tadi, karena teman-teman takut mantul lil alamina, teman-teman bacanya putus. Lil alamina. Lil alamina. Itu pun adalah suatu hal yang tetot, yang tidak boleh. Kenapa? Karena lam gak boleh putus. Iya, kenapa? Karena huruf lam punya sifat. Emang apa sifat dari segi suara pada huruf lam? Nama sifatnya adalah bainiyah atau tawassut nih, poin 2. Tawassut itu apa? Tawassut itu artinya pertengahan. Pertengahan itu gimana? Suaranya berada di tengah-tengah, bainiyah, di antara siapa? Antara rokhwah dan syiddah, antara mengalir suara dan tertahan suara. Tawassut artinya sedikit mengalir, dia tidak betul-betul terputus. Ya, dia tidak betul-betul mati bunyinya. Jadi mantul nggak boleh, putus nggak boleh, karena dua-duanya yang kolkolah, dia nggak punya sifat kolkolah huruf lam. Yang putus suara, dia nggak punya sifat syiddah. Lam itu sifatnya tawassut. Jadi alirkan sedikit bunyi l-nya, ya, tanpa putus, tapi ketika mengalir tanpa memantul. Ya, oke. Jadi bukan dibaca lil alamina, tapi lil. Nah, l-nya ngalir sedikit. Lil alamina.
lil alamina. Paham sampai sini? Kita detilkan bunyi salah, bunyi benar biar teman-teman tidak salah dan bisa mengupayakan untuk benar gitu. Ya. Oke, paham? Paham. Oke, baik. Ya. Sekarang kalau sudah teman-teman paham, coba misalnya di satu lagi deh, poin 1 dulu ya. Nah, baru kita pindah ke poin 1. Nah, beberapa di antara kita juga ada yang melafalkan huruf lam itu betul-betul dilafalkan seperti huruf L pada abjad alfabet. Padahal konsep belajar ngaji, kalau betul-betul ingin dimaksimalkan, jangan berpatokan pada abjad alfabet dulu. Ada beberapa huruf yang bisa, contoh huruf mim sama kayak huruf M. Huruf nun sama kayak huruf N. Ya, tapi huruf lam belum tentu sama kayak huruf L sehari-hari kita. Ya. Maka caranya gimana? Teman-teman harus tahu makhraj huruf lam bagaimana. Mau kita cari tahu atau tidak? Kita cari tahu ya. Lam itu makhrajnya wallamu adna halimun tahaha. Makhraj lam itu ya, teman-teman sekalian, izin. Keluar dari tepi lidah depan. Tepi lidah itu artinya samping lidah, sisi lidah. Tepi lidah depan yang kanan dan kiri yang menyisir kedua tepi lidah tadi sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Poin pentingnya adalah lam tak cukup hanya disentuhkan bagian ujung lidah saja. Al. Tapi tepi lidah bagian depannya harus nempel juga. Nih, tepi lidah depan tuh saya izin ya, karena saya cinta sama teman-teman. Izin ya, sebentar. Nih, ya, kita persiapkan. Perhatikan baik-baik. Nih, ini ceritanya lidah siapa? Ya, warna-warni. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah depan yang kanan yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Tepi lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi nggak cukup cuman ujung lidah ininya doang. Ya. Jadi pada prakteknya izin. Ya, bukan al, tapi al. Alladzina, bukan alladzina, tapi al. Bunyinya pun beda. Kalau cuma nempelin ujung lidah doang beda bunyinya, Bunda. Al dengan al lebih penuh lam itu. Paham sampai sini? Bisa diikuti, bisa dinikmati, bisa difahami. Pelan-pelan aja. Dan tenang teman-teman yang takut, aduh tapi saya hari ini nggak bisa ikut live, takut ketinggalan. Kita selalu ulang, Bunda. Gitu. Ya, bahasan ini kita selalu ulang. Ya, gitu. Nggak perlu takut. Makanya jangan lupa follow dulu biar teman-teman nggak ketinggalan info. Itu. Ya. Nah, jadi prakteknya di sini ya, dia tidak dibaca. Kenapa jangan sampai seperti huruf L tadi, L alfabet? Takutnya teman-teman ketika melafalkan huruf L hanya ujung lidah doang yang nempel. Kecuali L alfabet teman-teman sama kayak makhraj lam, oh berarti nggak apa-apa, L dan lamnya sama, gitu. Jadi patokan awal jangan diserupakan dulu dengan abjad alfabet. Makanya kenapa teman-teman ketika belajar Quran, punya Al-Quran yang ada Latin, pakai Latinnya untuk belajar, bukan pakai Latinnya untuk baca Al-Quran selamanya dari Latin. Latin itu untuk pintu awal teman-teman yang belum bisa baca Quran, pintu awal, bukan pintu selamanya teman-teman baca Latin. Latin itu fitur yang bukan membuat teman-teman menjadi pemalas, bukan. Tapi untuk membantu teman-teman dalam belajar. Paham? Jelas sampai sini? Lanjut ya. Jadi, jangan sampai dibaca seperti ini. Al, il, wal, tapi al, il, ul, ya. Begitu teman-teman. Paham? Jelas? Jadi kita akan dampingi setiap hari seperti ini. Paham gak huruf lam sukun? Kalau paham, kita coba kuis tipis-tipis dulu, boleh? Boleh nggak? Untuk memastikan teman-teman paham, boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Oke, sekarang pertanyaannya simpel. Pada kalimat di atas ini, apakah bacaan saya salah atau benar?
Oke, teman-teman tinggal jawab salah atau benar. Konsentrasi. Konsentrasi. Perhatikan. Yang apakah betul bacaannya nih? Lil usra. Fokus pada lam sukun. Lil usra. Apakah lam sukun yang tadi saya lafalkan salah atau benar? Jawabannya, pada komen salah. Masya Allah. Jawaban yang tepat adalah yang komen salah. Jawaban barusan adalah salah. Alasannya kenapa? Kenapa bacaan ini salah? Lil usra. Karena lam sukunnya memantul. Keren jawaban teman-teman. Barakallahu fikum. Ya. Jawaban yang bacanya yang tadi saya baca itu salah. Karena memantul. Lil usra. Harusnya tak ada pantulan di sana. Lil usra. Paham? Nah, gitu ya. Oke, misalnya satu lagi. Nah, ini ya, yang ini ya. Apakah lam sukun yang saya baca salah atau benar? Amhil hum. Gak mantul tuh, berarti gak salah dong. Kan gak mantul. Amhil hum. Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Ini jawabannya salah benar nih. Bacaannya salah benar. Bacaannya adalah salah. Bang kan gak mantul. Iya, tapi putus bunyi lamnya. Amhil hum, gak boleh putus. Kan sudah kita pelajari. Lam itu punya sifat tawasud, mengalir suaranya sedikit. Amhilhum. Faham? Jelas sampai sini? Ya, satu lagi. Yang ini. Ya, nah sekarang yang ini. Mana, apa kebacaan saya tepat atau tidak? Zulzilati. Salah atau benar? Silakan komen. Benar. Barakallahu fikum. Benar, karena tidak putus, tidak mantul. Dan makhrajnya tepat, insya Allah. Zulzilati. Teman-teman sudah mulai kenal dengan lam sukunnya seutuhnya. Alhamdulillah. Itu baru kuis tipis-tipis. Kuis sesungguhnya adalah yang sekarang. Siap? Mau? Itu kuis tipis-tipis untuk memekakan lagi teman-teman. Sambil mengingat murojaahnya dengan kuis tipis-tipis. Sekarang kuis utamanya. Ya. Mana bacaan yang tepat? Konsentrasi. Di sini ya. Mana huruf lam yang tepat? Ya. Oke. Fokus pada lam. Mana lam yang tepat? Yang A, pilihan ganda. Yang B, yang C, atau yang D? 4 pilihan. Ya, biar mantap. Yang A, yang B, yang C, yang D. Konsentrasi. Yang A. Tuti'ilka. B. Tuti'ilka. C. Tuti'ilka. Yang D. Tuti'ilka. Tuti'ilka. Yang A, yang B, yang C. Yang A, yang B, yang C lamnya yang lebih tepat. Ya. Terus komen. Saya ulang lagi sekali lagi biar teman-teman yakin. Yang A, tuti'ilka. Yang B, tuti'ilka. Yang C, tuti'ilka. Yang D, tuti'ilka. Pada jawab yang A. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Yang tepat adalah yang A. Siapa yang jawab A? Dominan tuh. Luar biasa. Teman-teman insya Allah sudah mulai kenal. Tinggal banyak latihan di rumah. Bacakan bacaan teman-teman di hadapan guru. Kenapa yang B salah? Kenapa yang ini salah? Tuti'ilka. Alasannya bacaan yang ini salah. Kenapa? Tuti'ilka. Apa? Karena memantul. Ya, harusnya tanpa pantulan. Tuti'ilka. Yang C kenapa salah yang C? Tuti'ilka.
ka. Kenapa yang ini salah? Tuti'il ka. Karena terputus. Masya Allah, tabarakallah. Harusnya nggak boleh putus bunyi lamnya. Ngalir sedikit tanpa mantul, tanpa putus. Tuti'il ka. Oke? Dan sekarang, kenapa yang D salah? Tuti'ilka. Tuti'ilka. Kenapa yang D salah? Ini nggak mantul, nggak putus loh. Tuti'ilka. Karena yang nempel cuman ujung lidah doang. Jadi bunyinya bukan kayak lam, tapi kayak mungkin sehari-hari L kita tuh. Lawa, lawa, Sedangkan lam sudah kita ketahui makhrajnya dari tepi lidah kiri kanan menyusul sampai ke ujung lidah. Nah, begitu teman-teman. Kerasa nggak teman-teman belajar udah 1 jam 17 menit? Kerasa bosan? Kerasa lama? Atau kerasa cepat? Kerasa seru? Ya, operator boleh disiapkan. Ya. Oke. Senang? Oke, kalau gitu. Ini kita udah 1 jam 17 menit tuh di sini ada waktunya. 1 jam 18 menit. Yang ngerasa belajar huruf hijaiyah ternyata seru, boleh komen seru di kolom komentar sekarang.